Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sip. Sifat yang tidak memiliki lawan. Berikutnya untuk pertemuan kali ini mungkin yang terakhir adalah huruf atau sifat lin. Watab. Ngalirnya berapa lama atau ditahannya berapa lama? Terputusnya itu berapa harokat? Sepanjang kita mengucapkan huruf ba bertasydid. Begini, kalau diharokatkan seperti apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Maka ketika sukun pun begitu, wa tabb. Enggak usah dilama-lamain. Dzalikal yaumul haqqi. Maka ketika sukun, dzalikal yaumul haqq. Ya, karena enggak ada hukum baru di sana. Enggak ada hukum baru. Begitu. Memang ada sebagian orang ya, dzalikal yaumul haqq. Itu udah kepanjangan. Ngubah makna enggak ngubah makna, tapi dia lahan. Jadi disesuaikan saja dengan suara berharokatnya. Itu berkaitan dengan qalqalah kubro. Jadi kalau qalqalah kubro ditahannya sepanjang dia harokat biasa saja. Watab haqqa hajj. Begitu. Wallahu a'lam. Sifat yang berikutnya yakni sifatul lin. Lin artinya lembut. Lin artinya lembut. Secara istilah artinya adalah mengucapkan huruf-huruf dengan lembut dan tanpa dipaksakan. Jumlahnya 2, wawu dan ya. Tapi lin ini sifat bersyarat buat wawu dan ya. Kan katanya katanya sifat lin ini lazimah. Betul, lazimah dalam kondisi tertentu. Dia lazimah tapi dalam kondisi tertentu. Faham? Wawu dan ya sama seperti qalqalah sebetulnya, ada linnya ketika berharokat juga, cuma nggak tampak. Wah, gitu, seperti itu. Ada linnya nggak ada. Wah, mana? Ya begitu. Gitu ya. Jadi ketika tampaknya ketika kapan? Ketika waw dan ya sebelumnya fathah. Kenapa kalau sebelumnya fathah doang? Karena kalau sebelumnya dhammah buat waw, dia nggak jadi lin tapi jadi mad. Walaupun di dalam mad ada lin. Jadi di dalam mad itu sebetulnya ada linnya juga. Terdapat kelembutan tapi nggak tampak. Misalnya huwa dibaca hu. Mad atau lin disebutnya mad. Ada sifat linnya enggak? Sebetulnya ada, tapi tidak tampak. Tampaknya kapan? Waw sebelumnya fathah. Au. Ya juga sama, sebelumnya fathah. Ai. Kenapa? Karena kalau ya sebelumnya kasrah jadi mad. Hiya dibaca apa? Walaupun di dalam mad itu ada linnya, tapi tidak tampak. Lalu bagaimana bila ya sebelumnya dhammah atau waw sebelumnya kasrah? Ada atau tidak? Ada atau enggak? Ui dan iu disebut lin enggak? Padahal baru dijelasin ya 2 pekan yang lalu ya. Aslinya ada, tapi sudah ada kesepakatan waya, perjanjian waya, perjanjian waw dan ya. Apa itu perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah memindahkan waw ke kata yang ya sebelumnya dhammah dan mengganti waw dengan ya bila ketemu waw sebelumnya kasrah. Misal miuzan. Miuzan, karena sudah ada kesepakatan waw kalau sebelumnya kasrah maka waw diganti dengan iya. Maka diganti jadi apa? Mizan. Begitupun ya sebelumnya dhammah muiqinun, maka kesepakatannya harus diganti dengan waw menjadi muqinun. Maka lin yang tampak hanya ya waw sukun sebelumnya fathah. Ai dan au. Silahkan ai, au,
Al-Imam Jazari mengatakan walinu wawun wa yaun sukkina wang fataha qablahuma. Catatan berkaitan dengan sifatul lin. Yang pertama, hati-hati mengubah waw menjadi o dan ya menjadi e. Misal, maliki yaumiddin. Yaumiddin harusnya y a w. Yaumiddin. Silakan. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Bukan kaifa. Udah kai jadi pa. Ya. Bukan kai tapi kai. K a y. Kaifa. Silakan. Kaifa. Baitun. Baitun. Yaumi. Yaumi. Seperti itu. Dan jangan pula mengganti dengan hamzah. Biasanya kalau di madlin. Contohnya seperti apa? Seperti bait. Sering terbaca bait. Wahadainahun najdain. Sering terbaca wahadainahun najdain. Dain. Ini sering terbaca seperti itu. Atau misalnya min khauf. Sering terbaca min khauf. Begitu. Itu jadi hamzah. Namanya hamzah tashil. Khauf, hamzah tashil. Khauf lin. Jadi beda. Ya. Khauf hamzah tashil. Khauf itu lin. Bedakan dengan jelas kedua pengucapan ini antara hamzah tashil dengan lin. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan lin? Fadhal Ustaz. Yang tadi Ustaz masalah kesepakatan wa ya. Ketika mengganti itu bukankah itu termasuk mengganti rosem? Itu udah kaidah bahasa Arabnya begitu. Rosemnya pun sudah berubah. Di zaman nabinya pun sudah seperti itu. Jadi sudah otomatis muiqinun ditulisnya muqinun. Sudah otomatis miuzan ditulisnya mizan. Itu sudah otomatis. Jadi kesepakatan ini jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Ya, itu kaidah bahasa, kaidah lisan orang Arab. Sama seperti hamzah, kalau ketemu hamzah berharokat, kalau ketemu hamzah sukun otomatis menjadi mad. Ya, dibadal jadi mad. Ini udah kesepakatan sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi jauh sebelum itu bahasa Arab, ya, seperti itu. Maka Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang sudah ada perjanjian-perjanjian itu, maka disesuaikan. Jadi Allah mengakui bahwa bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa yang fasih melalui turunnya Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Fi soal? Silakan Ustaz. Contohnya? Oh, ro ketemu tha, sukun dua-duanya. Kemudian tak sukun, kemudian ada ro, disukunkan di situ. Tha dulu atau ro dulu? Tha dulu misalnya? Itu ro dulu. Ro dulu. Oh. Kalau ada dua huruf yang sama-sama sukun di akhir, maka cara mengucapkannya, melatihnya bagaimana? Hidupkan saja huruf terakhirnya. Ini berlaku untuk seluruh keadaan. Karena kalau antum nanya begitu nanti berantai. Hadailah, bidnlah, kemudian qadarlah, asrlah, semuanya nanti berantai. Ya, maka saya kasih kaidah umumnya. Kaidah umumnya bagaimana? Kalau ada dua huruf yang disukunkan, maka cara melatihnya hidupkan huruf akhirnya. Misalnya hartha. Misalnya hartha. Maka latih saja hartha. Sekarang tanya sukun harf. Begitu, harf. Asalnya harutha jadi harf. Asalnya qadri jadi qadr. Asalnya asri jadi asr. Asalnya bidna jadi bidn. Ya begitu. Asalnya ardi jadi ard.
Begitu. Pokoknya semuanya seperti itu ya. Cara melatihnya adalah hidupkan saja huruf belakangnya, tidak boleh berubah kecuali harokat menjadi sukun saja. Begitu kurang lebih. Jadi ini berlaku untuk seluruhnya. Hadiyu, hadi. Hadiyu, hadi. Begitu. Hadi, ai. Hadiyu, hadi. Abdu, abd. Abdu, abd. Miskun, misk. Begitu. Ada, karena kalau antum memfat atau mengharokatkan ya ada qalqalahnya enggak? Hadiyu. Berarti ketika ya-nya sukun hadi. Ada ya, ada dalnya ada qalqalahnya. Abdu, abdu. Maka ba-nya ada qalqalah, dalnya ada qalqalah. Abd. Begitu ya. Abd. Miskun, misk. Barqun, barqa. Begitu. Seperti itu. Jadi cara melatihnya adalah diharokatkan saja huruf belakangnya. Ya, kalau nanya satu kata nanti banyak kan katanya. Jadi saya kasih kaidah umumnya saja. Berlaku untuk seluruh keadaan, tidak terkecuali. Begitu. Ada yang tanyakan berkaitan dengan lin? Silakan Ustazah. Iya, ro. Pokoknya coba aja wal asri, ro-nya suku, ro-nya harokat. Coba kayak gimana? Wal asri, kayak gitu kan? Maka ketika ro-nya sukun pun sodnya harus sama begitu. Wal asr. Nah, begitu kan? Wal asri, wal asr. Jangan begini, wal asri. Giliran ro-nya sukun, wal asr. Kok bisa begitu? Kan nggak ada hukum di sana, nggak ada perubahan. Kenapa bisa berubah? Harusnya tetap sama. Kecuali kalau awalnya qalqalah, wal fajri, maka wal fajr. Karena dia qalqalah sejak awal pun qalqalah. Ya, innal insana lafi khusri, gitu kan? Maka ketika sukun bagaimana? Fil khusr. Bedanya apa? Bedanya kaidah tafkhim tarkik di ro-nya paling. Karena ro tafkhim ro tarkiknya beda. Tapi sinnya nggak berubah karena nggak ada hukum. Hukumnya apa di sana? Nggak ada hukum, jangan ditanya hukumnya apa. Sama seperti misalnya nunji, nunji. Gimana berhentinya? Ya diikhfakan, nunj. Begitu. Ikhfakan ujungnya jim. Sama seperti berharokat, nunji. Begitu kan? Maka ketika sukun, nunj. Begitu. Ya. Minka, mink. Begitu. Anta, ant. Tidak ada perubahan. Enggak jadi ant. Enggak jadi begitu. Mink. Enggak jadi begitu. Ya. Hakada. Yang menambah hamzah kasrah pada linia. Iya. Jadi sering kita dengar tuh imam tuh membaca ghairil maghdubi alaihim. Ya, alaihim itu nambah. Itu bisa jatuh ke lahan jali karena memang mengubah huruf ya ke hamzah. Cuma memang hamzahnya hamzah tasil. Alaihim harusnya alaihim. Alaihim. Begitu. Bukan alaihim. Karena kalau alaihim, alaihim. Alaihim ini biasanya terpengaruh transliterasi. Ya, transliterasi, translatean dari Al-Qur'an ke bahasa Indonesia. Translate-nya kan pakai i ya. Assalamu alaikum. Padahal secara pengucapan enggak. Pakai y pengucapannya. Assalamu alaikum. Alaihim bukan alaihim. Begitu ya. Jadi memang biasanya karena terpengaruh translatean. Wallahu a'lam. Kalau berkaitan dengan yang sebelumnya sukun gitu ya, seperti yang tadi nah, him sama juga. Iya. Itu kalau kita sampaikan kepada santri kita, kalau untuk huruf selain qalqalah maka ditambahkan e. Pelan itu benar apa tidak? Jangan, nanti khawatir jadi ada e-nya. Misalnya khusr gitu. Jangan ada e-nya. Pokoknya dialirkan saja. Jadi cara memberitahu ke pesertanya jangan ditambah tambah e, jangan. Nanti kalau ditambah jadinya khusr kayak gitu. Enggak begitu. Khusr, enggak juga. Khusr. Enggak ada e-nya. Dia memang hilang. Suaranya tuh hilang. Khusr. Bukan jadi khusr. Enggak. Khusr.
Itu karena masuk ro aja. Jadi bukan ditambah dengan sengaja. Kalau ditambah sengaja khawatirnya nanti persepsi pesertanya khusr, begitu khawatirnya. Ya. Jadi lebih baik begini, cara membacanya sama dengan ketika ro-nya berharokat. Khusri, khusr. Volume ro-nya sama. Khusri, khusr. Tidak menjadi khusr. Enggak jadi begitu. Yang banyak terjadi itu malah hilang sama sekali. Kalau sudah hilang sama sekali, maka inilah hanjali haram. Wal fajr walayalin ash. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa lailatul qadr artinya? Enggak ada lailatul qadr, adanya lailatul qadr. Wal as, wal as. As itu artinya apa? Ini bisa jadi demi orang yang bermaksiat. As, orang yang bermaksiat. Harus ada ro-nya, wal asr. Kalau nggak ada ro-nya nanti khawatirin jadi wal as, orang yang bermaksiat. Begitu, hati-hati. Jadi hati-hati menghilangkan huruf hijaiyah satu sekalipun. Begitu. Gimana? Termasuk lahan jali kalau sampai hilang. Kalau hanya sekedar tidak hilang, jadi dia nggak jelas, itu lahan khafi karena masih ada hurufnya. Misalnya wal fajr, ro-nya jadi tipis, jadi samar. Ini masih ada ro-nya, tidak mengubah makna. Tapi kalau sudah hilang ro-nya, dia lahan jali mengubah makna, haram kalau dilakukan dengan sengaja. Begitu, wallahu a'lam. Difahami persoalan huruf, persoalan sifatul huruf yang tidak memiliki lawan sampai lin, insyaallah. Ya Rahman, sa'idni ya